أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. والنوم قبلها هنا ya? Pak ta'jilu salat di wali waktu. Kan tadi ke kan habis ya? Habis. Ana surah fi malam yan kada. Mana habis ya? Mana habis ya? Wan naumu qablaha ay qabla al-isya'i wal hadisu ba'daha li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukarrihuhuma rawahu syaikhani an Abi Bardah illa fi khairin wallahu a'lam ka qira'atil qur'ani wal hadisi wa muzakaratil fiqhi wa inasil dhaifi wala yukrahul hadisu li hajatin ilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimakruhkan an-naumu qablaha akan tidur sebelumnya salat Isya. Dan dimakruhkan akan tidur qablaha sebelumnya artinya sebelum salat Isya. Wal hadisu ba'daha dan dimakruhkan akan berbicara ba'daha sesudahnya salat Isya. Annahu sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukarrihuhuma itu ada ianya Nabi itu yang membenci ianya Nabi akan keduanya. Itulah tidur sebelum salat Isya dan berbicara sesudahnya salat Isya. Rawahu Syaikhani telah meriwayat akannya hadis oleh dua orang syekh, itulah Imam Bukhari dan Muslim, yang diambilkan hadis itu daripada Abi Bardah. Illa fi khairin, kecuali berbicara pada kebaikan. Wallahu a'lam. Mana contohnya? Ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Wal hadis, dan seperti membaca hadis. Wa muzakaratil fiqhi, dan seperti berdiskusi fiqih, ilmu fiqah, berdiskusi ilmu fiqah. Wa inasid dhaifi, dan melayani tamu. Wala yukrahul hadisu li hajatin, dan tidak dimakruhkan al hadis, dan tidak dimakruhkan al hadis akan berbicara lil hajat karena hajat. Lil hajat karena hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada Atta Malam Baru. Jadi qultu, perkataan Imam Nawawi. Qultu Imam Nawawi, yukrahu an-naumu qablaha, dimakruhkan akan tidur sebelumnya salat Isya. Jadi tidur sebelum salat Isya maka hukumnya makruh. Artinya maksud daripada tidur sebelum salat Isya artinya qabla fi'liha, sebelum mengerjakannya salat Isya. Sebelum mengerjakannya salat Isya. Jadi maksud daripada tidur sebelum salat Isya adalah tidur sebelum mengerjakan salat Isya. Dan
ba'da dukhuli waqtiha, sesudah masuk waktunya salat Isya. Jadi di ketika kita itu tidur sebelum melakukan salat Isya dan sesudah masuk waktunya salat Isya, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena waktu salat Isya sudah masuk tetapi kita tidak melakukan salat Isya, maka hukumnya makruh untuk tidur. Illa li ghabatin naum, kecuali karena dikerasi oleh tidur. Jadi sangat ngantuk. Sudah sangat ngantuk. Di ketika kita sudah sangat ngantuk, maka bila kita tidur, maka hukumnya tidak dimakruhkan lagi. Jadi tidak dimakruhkan lagi kalau misalnya memang sudah sangat ngantuk. Kemudian illa lidhani istiqraqil waqti binom, kecuali karena sangkaan menghabiskan waktu dengan sebab tidur. Jadi seandainya sudah masuk waktu salat Isya, kita itu belum mengerjakan salat Isya, tapi mata sudah sangat ngantuk, lalu kita tidur, maka hukumnya tidak makruh. Kecuali ada sangkaan yang bahwasanya dengan sebab kita tidur, maka tidur kita menghabiskan waktu salat. Di ketika tidur kita menghabiskan waktu salat, sangkaan kita tidur kita itu akan menghabiskan waktu salat, maka hukumnya fayahrumu. Tidur itu hukumnya haram, bukan lagi makruh, bahkan berubah hukumnya menjadi haram. Wayajibu iqaduhu, dan wajiblah oleh membangunkannya orang yang tidur. Di atas siapa wajib dibangunkan? Ala man ulima bih fi hadhihi, di atas siman yang mengetahui ia nyaman bihi, dengannya tidur, fi hadhihi pada ini salat. Fi hadhihi pada ini salat. Dan juga bagi orang yang dia itu tahu yang bahwasanya ada seseorang yang sedang tidur, dia belum melakukan salat Isya, maka wajib terhadapnya untuk membangunkannya seandainya dia tahu dengan sebab tidur itu akan menghabiskan waktu. Tapi kalau misalnya sangkaan dia akan terbangun masih dalam waktu, maka tidak wajib membangunkannya. Makanya di sini wajib membangunkan orang yang tidur terhadap orang yang tahu dengan sebab orang yang tahu dia itu tidur, yang mana tidurnya tidak akan terbangun dan habis waktu salat. Wa yundabu fi ghairiha, dan disunatkan akan membangunkan fi ghairiha pada selainnya ini, di selainnya salat Isya. Dipakai sunat menyebabkan salat Isya. Karena kebiasaan menyoba bukan waktu Isya, urang kan waktu ya kan. Jadi hana wajib peganya hana mesti pega mak tengok nya kena pega. Pega berarti berita kaitan mau waktu sembahyang. Kaya kebiasaan urang bawa waktu Isya itulah malam. Pintu ukur sang. Kan? Ukur nak pegah mengenai salat lain sama si ukur. Berarti menyenangnya khusus memang bak sembahyang Isya disunatkan membawakan pada salat Isya benar. Berarti pada subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi kalau pada surah salat subuh, sunnah membangunkannya. Kalau lewat deh. Amma qabla dukhuli waqtiha, adapun sebelum masuknya waktunya salat Isya, fa khilaful aula. Sedangkan tidur sebelum masuk waktu salat Isya, tidur sebelum masuk waktu salat Isya, maka hukumnya khilaf aula. Khilaf aula. Menyodilikan tidur sesudah masuk waktu sebelum mengerjakan salat Isya. Adapun tidur sebelum masuk waktu salat Isya, sebelum masuk waktu salat Isya, maka hukumnya khilaf aula, tidak berdosa. Kaya wa in ulima istighraqu khurujil waqti, sekalipun diyakinkan ulima istighraq,
sekalipun diyakinkan akan menghabisi keluar waktu dengan sebab tidur. Jadi kalau misalnya kita tidur sebelum masuk waktu Isya dan sangkaan kita, bahkan kita yakin tidur kita itu akan menghabiskan waktu salat. Maksudnya dengan sebab tidur tidak akan terbangun sehingga habis waktu salat Isya, tapi kita tidur belum masuk waktu Isya, berarti belum berpakaian dengan wajib melakukan salat Isya. Maka hukumnya adalah khilaf aula. Tidur sebelum masuk waktu salat Isya, walaupun kita yakini tidur kita itu sampai menghabiskan waktu salat dengan sebab tidur, misalnya terbangunnya waktu subuh, kita yakin seperti itu, maka tetap hukumnya khilaf aula, bukan haram. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu salat sebelum masuk waktu salat Isya. Amal hadis, adapun bermula berbicara, wa nahwu dan seumpamanya berbicara, fala yukrah, maka tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Jadi berbicara dan seumpama berbicara sebelum salat Isya, maka tidak dimakruhkan. Jadi sebelum salat Isya kita berbicara dan selainnya, maka tidak dimakruhkan. Wa yajri ma dzukra fi ghairi Isya, dan berakulah barang yang telah disebutkan fi ghairi Isya pada selain salat Isya min baqiyatis salawat walau Jumaah, daripada ketinggalan salat walaupun salat Jumaat. Jadi berbicara sebelum salat maka hukumnya adalah tidak dimakruhkan walaupun salat Jumaat, walaupun sebelum salat Jumaat. Benar-benar. Waya jadi dan berlakulah barang yang telah disebutkan pada selain salat Isya, daripada ketinggalan salat walaupun Jumaat, maka tidak dimakruhkan akan tidur qabla zawal. Tafsir ji, maka tidak dimakruhkan akan tidur sebelum tergelincir matahari. Wa illa zima, yang empat gua matan. Wa illa zima, sekalipun lazimlah oleh luputnya Jumaat bihi dengan sebabnya tidur alal mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat yang berpegangkan indah Syekhina Ramli, di sisi Syekhina Ramli, wa khalafahu ghairu, dan telah mengkhilafkan ataupun mensebalik akannya pendapat oleh selainnya Syekhina Ramli. Jadi tidak makruh tidur sebelum tergelincir matahari, karena tergelincir matahari adalah awal daripada waktu salat duhur termasuk hari Jumaat. Berarti masuk waktu Jumaat adalah sebelum tergelincir matahari. Maka tidak dimakruhkan bagi kita itu tidur sebelum tergelincir matahari, sekalipun lazim. Lazim luputlah salat Jumaat dengan sebabnya tidur. Jadi sangkaan kita dengan sebab kita tidur maka akan luput salat Jumaat, tapi kita tidur sebelum masuk waktu Jumaat. Maka menurut Syekhuna Ramli, muktamad di sisi Syekhuna Ramli, maka hukumnya tidak makruh. Tapi pendapat ini ditentang oleh ulama yang lain. Wal harisu ba'daha, begitu juga dimakruhkan akan berbicara sesudahnya salat Isya. Jadi sesudah memperbuat salat Isya dimakruhkan untuk berbicara. Artinya apa? Ai ba'da fi'liha fi waqtiha asli khaufan min fawati subhi bin naumi ba'dal hadis. Dimakruhkan akan berbicara sesudah memperbuatnya salat Isya fi waqtiha, dalam waktunya salat Isya yang asli, yang asal-asal. Kenapa? Khaufan, karena dikhawatirkan min fawati subhi, daripada luput salat subuh, bin naumi dengan sebab tidur, ba'dal hadis sesudah berbicara. Sesudah berbicara. Jadi sesudah kita melakukan solat Isya dimakruhkan kita itu saling berbincang-bincang, saling bercakap-cakap, duduk-duduk ngerumpi, itu dimakruhkan hukumnya. Hanjitnya duk bati sabar tumpuk pi pokok pegang hamba kronya hanjit ke pegang makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan luput salat subuh dengan sebab tidur sesudah bicara. Pegang hamba mendengar tu, mana ada depan tubuh. Nyo yang jadi masalah. Jadi munyo lidah pegang hamba kemudian tak jaga tubuh, maka hadapu.
Maka punya seandainya kira-kira lale kira ada pegang haba kan, hana ada ada pegang haba kira menan berarti kira tubuh mendengar itu. Tak itu karena kata maka hukumnya dimakruhkan. Ayo kan? Lale bab media kadang-kadang dah yo. Sehingga tubuh tu dua. Lidah pegang haba, lidah apa mendengar tu. Dia dengar. Kah hana benda. Berarti hukum apa hukum makruh. Tapi benda kekhawatiran luput salat subuh yang kena pegang. Tapi menyuasan dengan yakin jaga, adalah dengan makruh. Maka tidur waktu hampir salat subuh, maka hukumnya makruh. Kalau dikhawatirkan, memang diyakinkan tidak bangun subuh, maka haram. Tidurnya haram, tergantung. Kah? Wala yukrahu ba'da fi'liha, dan tidak dimakruhkan akan ianya berbicara sesudah memperbuatnya salat isya majmu'ah ma'al maghrib, yang dijamakkan akan ia salat isya beserta maghrib, beserta salat maghrib. Jadi berbicara sesudah melakukan salat isya, yang mana salat isya dilakukan adalah pada waktu maghrib, itulah salat jamak, seperti orang yang musafir. Maka hukumnya tidak makruh. Tidur itu tidak, berbicara itu tidak makruh sesudah memperbuat salat isya, yang mana isya itu dilakukan pada waktu maghrib karena dijamakkan, dihimpunkan dua salat. Illa ba'da madhi ma yasi'uha min waqtihal asli, kecuali sesudah lalu barang yang meluasi akannya salat min waktiha, daripada waktunya salat yang asal. Kecuali makruhnya sesudah, iaitu lewat masa mengerjakan salat isya. Jadi ketika masuk waktu isya, kemudian kalau kita melakukan salat isya misalnya belum kita lakukan, maka sudah selesai salat isyanya. Sedangkan kita tadi melakukan salat isyanya pada waktu maghrib. Jadi kalau sudah lalu seperti itu, maka hukumnya makruh untuk berbicara. Bi khilafin naflil mutlak, dengan sebalik sunnah mutlak, ba'da fi'lil asri, sesudah memperbuat salat asar yang dijamakkan beserta zuhur. Kenapa? Li ta'alluqil qira'ah fi, karena ta'alluq ataupun kaitan makruh fihi padanya sunnah mutlak bil fi'li, dengan perbuatan. Wal kalam fil hadis, dan bermula berbicara pada hadis mubah. Benar? Wal kalam fil hadis mubah, fa ghairuhu asyaddu karaha aw hurmah huna. Dan bermula kalam pada berbicara itu mubah, boleh. Fa ghairuhu, maka bermula selainnya berbicara itu bersangatan makruh. Adapun harim pada di sini. Jadi pegang haba biasa, berbicara hal biasa itu hukumnya mubah, boleh saja, tapi selainnya maka bersangatan makruh. Ya, ha maksud Pembahasan kalamnya, pembahasan masalah berbicara. Dan bermula kalam pada hadis, pada berbicara itu mubah. Jadi hukumnya boleh, boleh. Sedangkan selainnya bersangatan makruh ataupun haram pada di sini. Jadi kenapa tidur sebelum salat isya tapi sudah masuk waktunya isya hukumnya makruh, dan berbicara sesudah salat isya juga hukumnya makruh? Karena Nabi SAW kana yukarrihuhuma, Nabi itu membenci orang yang berbicara sesudah salat isya, asik dia berbicara sehingga dia itu tidur setelah berbicara, dikhawatirkan kepada hilang salat subuh. Begitu juga tidur sebelum salat isya, dikhawatirkan tidak terbangun untuk melakukan salat. Makanya Nabi membencinya. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim yang diambilkan daripada Abi Bardah. Illa fi khairin, kecuali berbicara pada kebaikan. Kecuali berbicara pada kebaikan. Kalau berbicara pada kebaikan, maka ini tidak dimakruhkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis seperti perkataan Imam Nawawi. Seperti membaca Al-Quran.
Jadi kalau misalnya sesudah kita salat Isya membaca Al-Quran bukan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini tidak lagi makruh, tidak makruh, bahkan justru sunnah. Begitu juga membaca hadis. Lagi tanya mesti itu di sembahyang Isya belum. Kan? Setelah salat Isya kita naik ngaji lah lagi, maka ini tidak makruh. Kenapa? Karena yang kita baca adalah hadis, yang kita baca adalah kitab, yang kita baca adalah Al-Quran. Muzakarah fiqh maksudnya adalah berdiskusi. Diskusi fiqih. Jadi saling tanya jawab, saling tukar-tukar pikiran mengenai tentang masalah fiqih, ilmu agama intinya. Wa ina sidhaifi, dan melayani tamu. Jamai teruk apa lah malam. Tahu kan? Hai kebetulan jamai tamu jauh. Datangnya tengah malam. Kita berbincang-bincang sama dirinya ataupun seorang tamu yang dia itu misalnya tidak istirahat dulu, maka kita itu melayaninya, berbicara dengannya. Apakah itu hukumnya makruh? Tidak. Kenapa? Karena melayani tamu. Dalam hadis, man kana yu'minu billah. Ini hadis bukan? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifah, maka hendak memuliakan tamu. Wala yukrahul hadis li hajat, dan tidak dimakruhkan akan berbicara karena hajat. Kalau berbicara karena ada keperluan, maka hukumnya tidak makruh. Yang makruhnya berbicara yang tidak manfaat. Kenyang ku akil Farhan? Ya kan? Oh, lagatan. Kepaya punya kalagak kan kepiah na pakai le. Nampak takut lau dah. Kak. Yang kak kembali lah kena. Intinya punya seandainya kita berbicara dan pegang-pegang hamba di saat lisan sembahyang Isya tadi oleh tak buat sembahyang Isya yang dikhawatirkan lalai dengannya, kemudian lidah pegang hamba kemudian tertidur sampai dikhawatirkan hana terbangun di ketika subuh, maka hukumnya makruh. Tapi punya diyakinkan hukumnya haram. Memuliakan tamu, melayani tamu, berarti berbicara dengan tamu, maka tidak makruh walaupun sudah tengah malam. Karena kita melayani tamu. Tapi tamu yang bagaimana? Ghairan nahwil fasik, selain tamu yang fasik. Tapi kalau tamu yang fasik, kalau tamu yang memang dia itu pemaksiat, orang yang maksiat, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kemungkaran, maka tidak perlu dilayani. Ya, wa illa, dan jika tidak, apa jika tidak? Jika orang yang fasik, tamu kita orang yang fasik, fayahrumu, maka haram kita layaninya. Biarkan aja dia sendiri. Ya, haram kita layani. Kita menghabiskan waktu untuknya berbincang-bincang, haram. Kenapa? Karena dia itu orang fasik. Di ghairi udrin, bagi selain keudhran, bagi tanpa keudhran. Tapi kalau ada keudhran, maka tetap kita layani. Tina sebuah hal yang penting. Ada satu hal yang penting, maka mesti kita layani. Walaupun tamu kita itu orang yang fasik, yang banyak dosa. Apalagi tamu tak diundang, ya kan? Tamu tak diundang, datangnya tengah malam. Apa yang terjadi? Tambihun bermula ini itu satu pemberitahuan. Kesal pemberitahuan, kurung yang lalai. Kada ulima anna ma dzukira, sungguh dimaklumkan akan bahwa sungguh barang yang telah disebutkan min karahatin nom, daripada makruh tidur wal hadis, dan berbicara yajri fi sa'iri salawat, itu berlaku pada ketinggalan salat. Jadi rupanya bukan pada salat Isya saja, pada salat-salat yang lain juga seperti itu. Makruh kita itu tidur sebelum melakukan salat, karena dikhawatirkan kita itu tidak dapat melakukan salat dan keluar waktu. Berbicara juga seperti itu, karena dikhawatirkan akan timbul kelalaian sehingga tidak sempat melakukan salat. Kenapa juga di sini hanya disebutkan salat Isya dalam matan minhaj? Kenapa? Wa innama khussat, dan hanya saya dikhususkan akan salat Isya
Bizikrihima dengan sebut keduanya. Liannaha mahallun nom asalatan. Karena sesungguhnya waktu Isya itu waktu itu tempat tidur. Tempat tidur asalatan pada asal-asal. Makna tempat tidur di sini bukan kasur. Makna tempat tidur di sini adalah waktu untuk tidur. Karena waktu Isya itu adalah waktu untuk tidur pada asal-asal. Biasa orang yang normal dia tidurnya setelah solat Isya. Makanya waktu terjaga 17 jam, 12 jam pada ketika siang, 3 jam berarti di ketika malam, itulah awal malam 3 jam. Kemudian setelah selesai daripada solat Isya, kemudian dia itu tidur. Kemudian bangun 2 jam sebelum solat subuh. Wa innama lam yuqral hadis qabla al-fi', dan hanya saja tidak dimakruhkan akan berbicara qabla al-fi'li, sebelum memperbuat solat Isya. Kenapa? Li'anna al-waqta, karena sesungguhnya waktu ba'isun ala tarkih. Karena sesungguhnya waktu itu yang membangkitkan di atas meninggalnya seorang bital bil fi'li fih, dengan tuntut perbuatan padanya. Kalau berbicara sebelum memperbuat, maka hukumnya tidak makruh. Kenapa? Karena waktu itu menjadi si ba'is, pembangkit di atas meninggalkan seorang dengan tuntut perbuatan padanya. Jadi intinya, kalau misalnya dia berbicara sebelum melakukan salat, sebelum melakukan salat Isya, sudah barang tentu dia itu dalam keadaan terjaga. Maka begitu selesai berbicara, maka dia bisa melakukan salat Isya. Kan? Kau belum? Ya, ban. Halo. Furu'un, bermula ini itu beberapa cabang. Bertila cabang. 4 cabang. Kodila. Yundabu iqabu man nama amamal musallin. Nyonya mamai. Disunnahkan akan membangunkan orang yang tidur amamal musallin, di hadapan orang yang salat. Di hadapan orang yang salat. Jadi sunnah bagi kita itu membangunkan orang yang tidur di hadapan orang yang salat. Lagi contoh ke dalam musalla. Nawae dalam musalla yang wate katru wate sembahyang pegak be sembahyang ke dalam mate udet dalam tidur be sembahyang mayat inan. Budah kerja budah. Be yang sembahyang keji. Maka sunat untuk membangunkan orang yang tertidur, orang yang tidur di hadapan orang yang salat. Sunnah membangunkannya. Fil mihrab, ataupun pada mihrab, pada tempat imam pada tempat berdiri imam, dia tidur di musalla imam mengambil keberkahan. Tahu-tahunya ali liur hijau keluar. Makanya sunnah dibangunkan. Sunnah dibangunkan orang yang tidur pada mihrab imam, tempat berdirinya imam di ketika salat. Maka bangunkan mereka. Afis safil awal, ataupun orang yang tidur pada saf pertama. Sunat bangunkan. Dia tidur pada saf pertama mengganggu. Kecuali dia tidur di belakang, terserah. Tidak ada terganggu dengan kita salat. Afi baiti wadah, ataupun disunahkan akan membangunkan orang yang tidur fi baiti wadah, di rumahnya. Fi baiti, di rumah, wadah sendirinya. Orang yang tidur di rumah sendiri. Kalau tidak ada orang yang bangunkan, maka dia itu tidak akan terbangun. Maka bagi kita sunnah tak pintu. Pega, inilah namanya haris. Haris. Makanya di ketika kita itu hanya tinggal sendiri di rumah, maka tetangga yang dia itu mau ke masjid, misalnya untuk melakukan salat jamaah, maka sunnah membangunkannya. Kenapa? Karena dia itu tidak ada yang membangunkan. Mungkin kalau tidurnya rame-rame, enggak jomblo lagi, udah ada pasangan misalnya, kalau enggak bangun suami, ya bangun istri. Lebih-lebih suami pasti bangun, ya kan? Subuh pasti bangun. Dibangunin.
Ada kala dibangunin oleh isteri, ya kan Abudin? Ada kala dibangunin oleh yang lain. Kan kebiasaan laki-laki kan memang bangun dia kalau tunggu ya kan? Maka tetap bangun. Kayak intinya kalau orang yang tidur sendiri nggak ada yang bangunin, maka disunahkan untuk kita bangunkan. Au ala sathih. Ini ngeri lagi. Ya kan? Disunatkan akan membangunkan orang yang tidur ala sathih, di atas loteng. Ala sathih, di atas loteng, la hajizalahu, yang tidak jenis penutup. Hajiz ini penghalang, yang tidak jenis penghalang baginya. Itu sunat bangunkan. Kan kita solat, ada orang tidur atas loteng, enggak ada penutup, dia tidur atas loteng. Nanti nampaklah nanti peluru-pelurunya nanti ya kan? Makanya sunat dibangunkan. Loteng kata loteng. Ini lantai. Atas loteng namanya. Yang enggak ada penutupnya, yang enggak ada palang. Tapi kalau misalnya itu rumah 2 tingkat, dia tidur di tingkat kedua enggak apa-apa. Itu dah ada penutup namanya. Kayak gitu. Kan? Au fi Arafah, ataupun tidur di Arafah waktu wukuf, pada ketika wukuf. Jadi ini orang yang umrah ataupun orang yang haji. Jadi di ketika wukuf di Arafah tertidur, maka sunat untuk kita bangunkan. Biar bisa menyelesaikan rukun. Aw wa fi yadihi raihun ghamrin bil ghain mu'jamah ay zafrun. Apa ni? Mana zafrun? Di kalam pada zafrun. Seperti seumpama daging. Makanan berminyak, zafrun. Berminyak. Seperti bau makanan yang berminyak. Ya, bau makanan yang berminyak. Kanahwi lahmin, seperti seumpama daging. Wah, kau betul. Hai. Sunnah kita itu membangunkan orang yang tertidur lagi makan. Di tangannya itu ada makanan, yang makanan itu seperti daging. Kenapa sunnah dibangunkan? Biar kalau tidak ada kita nanti enggak digigit sama ular, enggak digigit sama kalajengking, enggak digigit sama orang. Kan intinya yana makanan bajara wa tadaih kibani. Betul kan? Ijak binatang, ijak dikoi-dikoi pada jara. Ataupun ho-ho leh makanan tak kena untuk berdua. Betul kan? Tikuh kajak pada tempat kena yang pada makanan. Betul kan? Makanya dikhawatirkan. Maka orang yang tertidur, yang pada tangannya itu ada makan, maka sunnah untuk dibangunkan. Kenapa sunnah untuk dibangunkan? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betrok binatang tiap pajuh. Punya pajuh kuih matang kaji, punya pajuh kuih dia bagi. Ya kan? Saya mesti dengar ada pajuh, mesti buta je tahu. Roti unibis. Tahu kan? Unibis. Tahu macam mana unibis? Apa unibis? Roti unibis biasa itu. Kita makan roti unibis ya kan? Lalu kita tertidur, di tangan kita masih ada roti unibis, kan itu ada gulanya. Masuk semut, masuk tikus nanti. Untung kalau tikusnya makan roti, tapi kalau makan roti kamu bagaimana? Ya kan? Mau jadi di mana lagi? Makanya disunahkan untuk dibangunkan. Au nama ba'da subhi, ataupun disunahkan akan membangunkan orang yang tidur ba'da subhi, sesudah salat subuh. Sesudah salat subuh. Wa in sallaha, sekalipun telah salat yang seorang akannya subuh. Jadi disunahkan membangunkan orang yang tidur sesudah subuh. Jadi sesudah waktu subuh disunahkan membangunkan orang yang sedang tidur, walaupun dia sudah salat subuh.
Baik pegang azan lu kalau teman tu bah, ku pegang. Sunnah untuk kita bangunkan orang yang tidur sesudah waktu subuh. Kenapa? Li'annal arda ta'ij. Karena bahwa sungguh bumi tasihul mustakiyah, itu yang berteriak ianya bumi. Mustakiyah, hal keadaannya bumi itu mustakiyah, itu yang mengadu ilallah min zalik. Itu yang mengadu kepada Allah daripada demikian. Jadi bumi, tempat pijakan kita, tempat kita tidur, tempat kita duduk, maka tidak rida bila kita tidur setelah subuh. Dia mengadu pada Allah. Au nama mustalqiyan, ataupun tidur hal keadaan terlentang. Gimana terlentang? Jadi disunahkan membangunkan orang yang tidur dalam keadaan terlentang. Berarti tidur terlentang itu disunahkan untuk dibangunkan. Wahwa belum habis. Wahwa dan padahal bermula dia nyaman, itu unsa. Itu wanita. Wanita enggak boleh tidur terlentang. Unsa. Ya kan? Unsa. Maka wanita yang tidur gimana terlentang? Saya kampung aja. Ada praktek, saya kampung aja. Kak. Disunahkan membangunkan wanita yang tidur terlentang. Au mungkiban, ataupun disunahkan akan membangunkan orang yang tidur mungkiban, terlungkup, dicerup, terlungkup. Wahwa zakarun, dan padahal bermula nyaman itu laki-laki. Ya, berarti kalau laki-laki tidurnya tengkurap, terlungkup. Pui le bahasa Indonesia apa? Terlungkup. Terlungkup, ya kan? Ya. Disunahkan untuk membangunkannya. Kenapa? Li'annaha naumatun yabghiduha Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya tidur terlentang bagi wanita dan tidur terlengkup bagi laki-laki itu tidur yang membuat kemarahan Allah. Yang mana dengan tidur itu marah akannya tidur oleh Allah. Berarti murka Allah. Allah murka kepada orang yang tidur seperti itu. Berbeda dengan berubah sendiri ketika kita tidur. Wali salatil lail, dan bagi solat malam disunahkan kita itu membangunkan orang untuk melakukan solat malam, itu sunnah. Membangunkan orang untuk melakukan solat malam hukumnya sunnah. Dan seumpama tasahur. Tasahur adalah ya makan sahur. Jadi sunnah untuk kita bangunkan. Sunnah untuk kita bangunkan. Wa yusannu ta'jilu sholati li awal waqti, dan disunahkan akan menyegerakan salat li awal waqti bagi awal waktu. Kenapa demikian? Li hadis Ibnu Mas'ud. Karena hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud, sa'altun Nabi, aku tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal? Seri mana amalan itu yang lebih afdal? Seri mana amalan itu yang lebih afdal? Qala, berkata ianya Nabi, as-salatu li awwali waqtiha. Bermula salat, dianya amalan yang lebih afdal itu salat bagi awal waktunya salat. Rawahu Darul Qutni, telah meriwayat akannya hadis oleh Darul Qutni wa ghairuhu, dan selainnya Darul Qutni. Di kemudian disunnahkan untuk kita itu menyegerakan salat bagi awal waktu. Intinya ketika masuk waktunya salat, maka disunnahkan bagi kita untuk menyegerakannya. Berarti salat di awal waktu ini hukumnya sunnah. Makanya mendapatkan berarti fadilah melakukan salat di awal waktu. Okay? Kenapa demikian? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling afdal? Amalan yang mana yang paling afdal dilakukan?"
Maka Rasulullah menjawab, itulah melakukan salat di awal waktu. Melakukan salat di awal waktunya. Ya. Hadis riwayat Darul-Qutni dan selainnya Darul-Qutni. Wa qala Hakim, dan berkata oleh Hakim, annahu ala syarti syaikhaini. Berkata oleh Hakim, annahu sesungguhnya hadis ala syarti syaikhaini, di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wa lafdzus sahihaini, dan bermula lafaz hadis sahihaini Imam Bukhari dan Muslim li waqtiha. Di waktiha. Jadi menurut Hakim, hadis ini juga memakai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz Imam Bukhari dan Muslim adalah li waqtiha. Berarti ayul a'mal afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Salat bagi waktunya salat. Jadi bukan bagi awal waktu. Jadi kalau riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, amalan yang paling afdal bukan dikatakan salat di awal waktu, tapi salat dalam waktunya salat. Salat dalam waktunya salat. Salat dalam waktunya salat. Kah? Kah boleh? Kah? Fayashtaghilu, maka berbimbang. Fayashtaghilu, maka berbimbang ia seorang awalal waktu, pada awal waktu, bi asbabiha, dengan sebab-sebabnya salat. Mana contohnya sebab-sebab salat? Katahara, seperti bersuci. Seperti bersuci. Wasitrul aurah. Wasitrun, dan menutup wasitri, dan menutup aurat. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya, ila ayyaf'alaha, hingga bahwa memperbuat ianya seorang akannya salat. Wasawa'un, dan bermula sama itu salat isya, wa ghairuha, dan selainnya salat isya. Jadi kalau menurut hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya ayul amal afdal qala as-salatu liwaqtiha. Jadi maksud as-salatu liwaqtiha, amalan yang paling afdal adalah salat bagi waktunya. Maka seseorang yang ingin melakukan salat, boleh dia itu berbimbang dulu pada awal waktu salat dengan sebab-sebabnya salat. Jadi masih dihitung kepada se-afdal ataupun sebaik-baik daripada amalan. Jadi tampum daripada hadis as-salatu li awwali waqtiha, maka khusus kepada awal waktu. Tapi kalau riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, as-salatu li waqtiha, berarti salat bagi waktu, berarti salat tepat pada waktu, sebelum dia itu habis waktu ikhtiyar. Sebelum habis waktu ikhtiyar. Makanya berbimbang dia itu dengan sesuatu yang menyangkut dengan salat, maka enggak apa-apa, masih termasuk kepada salat di awal waktu. Intinya itulah seri mana amalan yang lebih afdal, itulah salat dalam waktu salat. Intinya ketika masuk waktu salat, dia bersuci dulu, dia menutup aurat, dan seumpama keduanya yang lain, hingga dia itu mengerjakan salat. Maka itu juga termasuk kepada perbuatan amalan yang paling afdal. Jadi tidak mesti di awal waktu. Intinya sembahyang di dalam waktu, baik salat isya maupun salat yang lain. Ya, qauluhu yusannu ta'jilus salat bi iqa'i jami'iha fi waqtil fadilah. Jadi dengan cara disunatkan akan menyegerakan salat bagi awal waktu. Maksudnya adalah dengan melakukan salat, menjatuhkan sekalian salat dalam waktu fadilah. Jadi salat itu kita kerjakan dalam waktu fadilah semua. Dalam waktu fadilah semua. Alam yakfi, dan tidak memadalah takbiratul ihram padanya, dan tidak memadalah takbiratul ihram padanya waktu. Jadi intinya dalam waktu fadilah semuanya mesti selesai. Yang melakukan salat yang 4 rakaat misalnya, maka selesai 4 rakaat. Tidak memada, hanya takbiratul ihram saja dalam waktu fadilah. Setelah takbiratul ihram sudah tidak lagi masuk waktu fadilah. Ini maksud usannu ta'jilus salat. Tapi pendapat ini khilafan liman za'amahu. Pendapat ini khilaf bagi orang yang mendakwa ia akannya. Berarti ada yang mengatakan
takbiratul ihram saja dalam waktu fadilah, ini juga termasuk salat bagi awal waktu. Wa yajuzu ta'khiruha, dan bolehlah oleh mengakhirnya salat anhu daripadanya waktu, bisyartil azim, dengan syarat bercita-cita. Jadi terhadap kita boleh mengakhirkan salat daripada waktu fadilah. Jadi daripada waktu fadilah dengan syarat ada bercita-cita. Jadi ketika masuk waktu salat, kita tidak melakukan salat dulu, hukumnya boleh, tapi dengan syarat kita itu bercita-cita untuk melakukan salat di dalam waktu. Intinya ketika azan tidak langsung kita mengambil wudhu kemudian salat, tapi kita itu bercita-cita sebentar lagi kita akan melakukan salat. Intinya sebelum habis waktu salat, masih dalam waktu kita akan melakukan salat. Ya. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Qad tulamu ta'khir, dan kadang-kadang dituturkan akan mengakhirkan. Kama ya'ti, sebagaimana yang lagi datang ya. Jadi ada juga salat yang memang disunatkan untuk kita akhirkan melakukannya, seperti ada pendapat mengadakan salat Isya. Salat Isya itu ada pendapat mengadakan sunat kita akhiri. Jadi jangan kita lakukan di awal. Kenapa? Karena waktu salat Isya adalah di waktu malam. Jadi malam itu ada terbagi 3. Jadi sepertiga malam terakhir lebih baik. Kenapa? Pada waktu itu orang sudah pada tidur, kita terbangun, maka akan menambah kekhusyukan. Jadi pahalanya banyak. Yan ban, hai tunggu kale. Kan sebut. Ha? Dan apa jual yo? Kan langsung segar ada yang. Hah? Mi bu. Bu ada orang. Bu. Jus. Jus mana? Jus. Makanan? Mì dong. Mi. Dia mì mek mabuk bukan haju untuk ngelo. Goreng. Pagao, nyo kaya dano. Pu. Ha? Goreng pakai kuah. Sok kuah.